Kami berjalan di atas tanah yang hijau, di bawah langit yang teduh membiru. SMA 6, rumah kedua kami, di mana bersih dan kebersihan menjadi hak dan kewajiban kami. Kita kan di SMA Negeri Islam Jakarta itu programnya saat ini selain untuk PRSH setiap hari Jumat itu ya, itu untuk 10 divisi itu jalan semua. Kemudian untuk menuntun sepeda motor setiap hari yang untuk energi itu ya, untuk zero engine itu ya, zero engine itu juga masih jalan programnya. Kemudian untuk mematikan alat-alat listrik ya, elektronik ya di kelas-kelas itu semoga jalan juga nih, karena anak-anak MWGSC yang energi itu kan punya grup juga ya. Nggak tahu nih kelas 10 ada grup nggak nih? Kelas 10? Belum. Oh belum. Kalau ini berarti kelas 11, baru kelas 11 ya. Harapannya nanti semua kelas 10, 11, 12 itu menjalankan itu. Jadi ada ingatan pengingat ini sudah selesai jam KBM, silahkan dimatikan alat-alat elektroniknya di kelas-kelas kalian. Udah begitu kalau anak-anak yang kader MWGSC kelas 11 ya. Mudah-mudahan besok bisa menyebar sampai ke kelas 10 dan kelas 12 ya. Kemudian ada lagi mungkin di dalam mapel ya, mata pelajaran itu integrasi tentang lingkungan juga dimasukkan ke dalam pembelajaran juga nih. Bapak Ibu guru kadang-kadang kan menyinggung ya masalah tentang global warming, masalah tentang zero waste, atau masalah tentang kantin kan kadang-kadang disinggung ya. Ya itu rencana-rencana yang harus dimasukkan dalam program Adilia. Di luar gerbang ini, cerita tak selalu sama. Bukan hijau, tapi abu-abu. Bukan bersih, tapi penuh debu. Bukan harum, tapi bau busuk menusuk. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Maira. Oke, jadi di sini saya mau menanyakan beberapa hal. Nah, yang pertama, mohon izin ya Bu, bagaimana Ibu melihat kondisi kebersihan di Sungai Code saat ini? Sungai Code kan saat ini airnya kotor, banyak sampah. Oke, selanjutnya menurut Ibu apa faktor utama yang menyebabkan banyaknya sampah di Sungai Code? Karena banyak depo yang ditutup, banyak TPS pembuangan sampah ditutup. Jadi sebagian ada yang membuang di kali. Oke, selanjutnya biasanya itu bagaimana sih warga itu mengelola sampah di sekitar itu? Jadi kayak masalah sampah rumah tangga sehari-hari itu bagaimana mengelolanya? Masalah rumah tangga, sampah dipilah-pilih. Ada yang sebagian disendirikan, contohnya plastik, dengan plastik dimasukkan bagor. Nanti ada kertas dimasukkan sendiri. Tiap bulan sekali ditimbang di bank sampah. Kita mempunyai bank sampah mandiri di TPS RW 07. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama Mbak Maira. Oke, selamat sore Bapak. Izin bertanya mengenai Kali Code. Ya, Yang pertama, apakah pernah ada upaya dari pemerintah atau komunitas tertentu untuk membantu membersihkan Kali Code? untuk Kali Code kebetulan kemarin hari Sabtu juga sudah ada, itu dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, tapi lewat KTB. KTB itu kampung ramah bencana atau kampung untuk mengatasi bencana. Kemarin itu mereka pada turun ke kali membersihkan sampah-sampah, walaupun tidak semua dari utara ke selatan. Ya. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, seberapa penting sih kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah dengan benar? Kalau kesadaran biasanya ya kemungkinan yang malas sama yang memilah, banyak yang malas biasanya 40% atau yang malas 60%, yang rajin 40%. Biasanya memilah itu
kalau dia tahu, nggak tahu mungkin kemungkinan SDM-nya saja ya. Pertanyaan selanjutnya, kan di sekolah kita ini ada program memilah sampah ya Pak. Gimana sih pendapat Bapak tentang program itu? Saya rasa pemilahan sampah di sekolah atau di kampung-kampung, terutama yang hubungannya dengan sampah rumah tangga, kita anggap sama karena kemungkinan aturan-aturan juga sama. Kalau di kampung kemungkinan di sini juga memilah antara barang yang mudah busuk, kemudian juga plastik, terus sampah kertas ya dipilah-pilah. Kemudian di sini kemarin ada program biopori dari pemerintah ya DLH itu. Tiap RW kita diberi 50 sampai 100 pipa. Kemudian yang suruh masang ya pengurus RW sendiri. Kemudian ya barangkali kemungkinan program yang disampaikan di sekolah sama di kampung sama karena aturannya juga sama, kemungkinan gitu, dan baik-baik saja asalkan siswa juga gurunya kemudian juga penduduknya juga sadar bahwa membuang sampah dan kebersihan itu penting. Baik Bapak, terima kasih. Menurut Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan bersama, baik oleh warga, pemerintah maupun anak-anak muda untuk memperbaiki kebersihan lingkungan di sekitar Kali Code? Bisa dari pengalaman Bapak Ibu sendiri, contoh kecil atau mulai sederhana yang dimulai dari rumah masing-masing. Biasanya kemungkinan kerja bakti satu, kemudian harus ada aturan yang jelas dari pemerintah. Karena sampah kan itu urusan bersama. Yang paling penting ya harus membersihkan tiap-tiap lingkungannya sendiri. Saya minim penggunaan sampah plastik. Sama pemerintah, sama sekolah, sama mahasiswa, saling gotong royong membersihkan kali. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu, cerita dan pendapat yang telah disampaikan. Semoga apa yang Bapak Ibu bagikan hari ini bisa menjadi bagian dari langkah kecil menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Amin. Satu botol, satu langkah. Satu sampah, satu harap. Kebiasaan kecil dampak besar. Jika bukan kita, lalu siapa? Prinsipnya ya kita kalau namanya adiwiyata itu kan tidak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Adiwiyata itu budaya, pembiasaan. Di budaya atau pembiasaan itu ya harus semua warga, ya siswa, ya guru, ya karyawan, pokoknya semua warga SMA Negeri 6 Jakarta harus bergerak semuanya. Jadi saya sampaikan prinsipnya bersama-sama. Jadi untuk adiwiyata itu harus bersama, budaya bersama, tanggung jawab bersama, kepedulian bersama, itu prinsipnya. Bukan hanya sekolah yang harus bersih, bukan hanya halaman yang harus rapi, bukan hanya kelas yang harus nyaman, tapi bumi ini, rumah kita sendiri. Apa harapan kamu untuk lingkungan sekitar sekolah, kayak misalnya di Terban atau di Kali Code yang sekarang mungkin ada banyak sampah kan ya? Kalau harapan dari aku, semoga sampah di Terban atau di dekat-dekat Kali Code itu menurun, karena kan juga sampah yang ada di kali itu bisa menghambat beberapa warga sekitar di situ dari bau, nanti bisa jadi penyakit dan lain sebagainya. Karena kan kalau misal kita mau menjaga lingkungan tapi yang kita jaga tuh cuma lingkungan sini, itu berarti ya masih kurang ya. Jadi kita juga harus nerapin hal-hal kayak gini dari yang paling kecil dengan membawa pulang sampah sendiri dan menanggung jawab sampah sendiri ke lingkungan yang lain, itu bisa jadi solusi untuk yang lainnya gitu. Kalau boleh berbagi harapan,
perubahan seperti apa yang Ibu inginkan untuk kondisi Kali Code ke depannya? Kemungkinan lebih bersih dari sekarang karena memang bisa dilihat banyak sampah. Kemudian mungkin bisa dijadikan objek wisata ya, seperti kayak Sungai Elo yang di Magelang itu, tahu kan? Nah, seperti itu. Baik. Jadi mungkin banyak wisatawan yang berminat untuk berkunjung ke sekitaran tersebut. Jadi warganya juga otomatis bisa menumbuhkan perekonomiannya juga naik. Oke, kalau untuk siswa harapannya mereka mendapatkan sesuatu ya. Jadi Adiata gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup itu tidak hanya sekedar sebuah slogan ya. Kalau kita mau itu menjadi sebuah budaya dia besok, kalau dia udah lulus, dia sudah tertanam dalam hatinya, dalam jiwanya bahwa oh iya ini benar-benar untuk lingkungan. Ya, jadi pembiasaan itu akan mereka bawa di masyarakat, di lingkungan yang lebih luas lagi ya kan. Jadi nanti lingkungan itu akan semakin baik. Kapan lagi kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kalau tidak dari diri dia sendiri ya. Mudah-mudahan bisa mereka itu ada sesuatu yang mereka peroleh dari sekolah walaupun itu kecil, jadi bisa berdampak yang lebih luas lagi terutama untuk lingkungan ya. Jadi ibaratnya kalau dari yang kecil, kalau semuanya bergerak kan nanti menjadi lebih baik lagi lingkungannya. Oke, itu deh. Kalau diri aku, ini sebagai langkah kecil aku dalam rangka membangun upaya Indonesia dalam mencapai global SDGs untuk sekolah ya. Itu tujuan kami sekarang kita mencapai ASEAN School. Jadi kami akan melanjutkan tingkat Adiata dari nasional ke tingkat ASEAN. Nah, ini untuk sekolah dan untuk syarat dari ASEAN School juga itu adalah imbas dari sekolah ini dan masyarakat sekitar. Ya, contohnya saat kita mengajukan Adiata nasional dalam tahun lalu, itu satu syaratnya adalah kita memiliki sekolah imbas. Jadi kita juga bermanfaat untuk sekolah lain di sekitar sini. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu kan. Betul. Ya. Kalau dari saya, iya benar kata Rizal. Terus kalau dari individu atau perseorangan itu ya diharapkan jadi generasi ya, tetap